Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pendengar dan pemirsa RSPD Klaten 91,6 FM. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan DPRD Kabupaten Klaten yang terpilih di periode 2024 sampai 2029. Ada Pak Eko Prasetyo, SEMSI, terus kemudian ada Pak Farudin Ali Ahmad nih, iya, betul. Dari fraksi PD Perjuangan, dan Pak Eko juga fraksi PD. Semua PD ini kayak. Wow. Dan juga ada Pak Gigi, Pak Gigi Sugito, dari fraksi PD Perjuangan. PD Perjuangan. Iya. Pak, untuk itu berarti boleh nggak sih saya galah? Saya cari galah ini, Pak. Oh, boleh. Agar melenting kan? Agar melenting kan ini. Korea berarti, Korea. Saya perlu. Galah ini, Pak. Siapa yang mau jadi galah saya? Boleh. Karena sangat viral sekali ya. Iya. Ada satu petinggi DPR yang sudah melenting sampai sana. Boleh disebut namanya mungkin, Pak? Pak Bambang Pacul. Oh, okay. Komandan Korea. Oh, iya, Korea-Koreanya kita ini. Korea. Dengan Korea kita apa, Pak? Calon Korea. Ya, Korea yang belum melenting. Korea yang belum melenting. Ngomong-ngomong tentang melenting, memang agak sedikit nyambung. Korea on proses. Korea on proses. Untuk melenting itu karena kita butuh juga proses juga. Jadi kita akan membahas tema yang sangat panas sekali untuk akhir-akhir ini ya, Pak. Iya. Yes. Pilkada Klaten, ajang pertarungan visi dan misi yang tentunya di Kabupaten Klaten akan menyelenggarakan pemilu bupati di serentak nggih, Pak. Iya. 2024 di November tanggal 27 November. Nggih, tanggal 27 November 2024. Jadi jangan sampai golput teman-teman semuanya dan juga pemirsa ataupun pendengar RSPD Klaten 91,6 FM. Nah, untuk ke situ Bapak, dari perjalanan prosesnya untuk pemilihan dulu, calonnya dulu, seperti apa di internal ya? Di internal. Iya. Jadi kalau ya saya karena dari PD Perjuangan tentu saja saya akan bicara apa yang saya ketahui ya di internal kami. Mungkin di semua partai sama, karena kan ada tahapan pembukaan pendaftaran. Nah, sini dibuka untuk umum. Jadi artinya ya PD Perjuangan terbuka, siapapun boleh mendaftar
sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Nah, singkat cerita kan ada kemarin di PD Perjuangan ada belasan ya, ada belasan yang mendaftar baik itu dari kader internal maupun dari kader eksternal dan profesional. Nah, kemudian dari yang pendaftar ini kan kemudian diundang ke DPD namanya. Kalau DPD itu di Daerah. Jawa Tengah untuk kemudian fit untuk fit and proper dan kemudian dari situ kan mengerucut kemudian dirapatkan dan sebagainya. Maka singkat cerita kan sekarang ini kalau yang dari kami kan sudah mengerucut 1 calon pasangan dan kebetulan kita berkoalisi itu yang kemudian ada juga calon lain dari partai lain juga ada 3 calon kita ini. Ya, kita calon. 1 PDI dengan Gerindra, masa menang dengan Mas Beni, lalu kemudian 1 lagi Golkar itu Mas Yogo Sofa. Yogo dan Mbak Sofa, Demokrat PKS itu Pak Heri dan wakilnya siapa? Wahyu. Wahyu. Ini 3 konsentrasi inilah yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat Kabupaten Klaten. Makanya tema kita pertarungan visi dan misi. Mungkin dari Pak Farudin mau menambahkan. Tadi ada ini karena ngemet ini Mas, karena kita ngefans sama Komandan ini. Komandan Pacel ini jadi Korea nih, on proses ya Mas. Begini Mas. Yang tadi ada satu kata jangan golput. Nah, intinya itu sudah ada tangan calon yang tadi disebut oleh Pak Ketua, mantan Ketua saya. Nah, ini monggo kepada masyarakat nantinya 3 pilihan ini tapi untuk diketahui materinya nanti bisa dekat ke depan itu lebih baik Pak. Satu sangat berpengaruh sekali. Ya, pastinya. Sampai dari Pak Sigit mungkin bisa menambahkan juga Pak. Lanjut. Jadi bahwa kenapa kita berharap di pilkada ini menjadi pertarungan visi dan misi, bukan hanya pertarungan jargon gitu, tidak hanya pada pertarungan wacana atau hanya sifatnya yang ada ya tahu sendiri lah bahwa sekarang demokrasi yang terjadi itu kan kadang menjadi sebuah demokrasi yang kebablasan, ya kan? Bahasanya ada bahasa keuangan yang Maha Esa. Ya, toh? Jadi kadang masyarakat hanya melihat pada posisi kira-kira ngasih apa ya ke saya, gitu kan? Kira-kira ada apanya ya besok kan begitu kan? Nah itu saya pikir kita tidak berharap sampai sejauh itu. Apalagi nanti ada bahasa unsur-unsur yang rasis, ya kan? Nek ora wong Klaten ora dipilih, gitu, dan sebagainya. Nah kita berharap itu kita tinggalkan semuanya. Jadi kita berharap bahwa Klaten ini, apalagi pilkada yang insya Allah dalam waktu dekat pasti akan ada debat, di mana calon akan menyampaikan visi dan misi, gambaran mereka ketika memimpin Klaten itu nanti 5 tahun akan dibawa kemana. Nah saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Klaten ini coba ayo kita lihat, gitu kan? Jangan sampai ada yang membahasakan taruhlah ini sudah kita tata Klaten ini 5 tahun yang lalu jadi 10 tahun yang lalu baik, tapi karena ada ambisi seseorang pengen merubah kultur yang sudah dibangun. Nah, makanya sekali lagi bahwa ayo kita bertarung visi dan misi dari ketiga calon tersebut, bukan hanya berbicara pada besaran uang, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Repot nanti. Kapan nanti kita Korea ini sudah jadi dengan bingung apalagi kita. Oke, menarik sekali karena di sini adalah untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti intinya kan itu. Dan ini menjadi suatu baru ini juga Pak. Karena akhirnya saling menjelek-jelekkan itu loh Pak, kalau dari calon biasa pemilu itu pasti hoax, ya. Nah itu tidak dan sebagainya pasti akan muncul, black campaign pasti muncul gitu. Nah saya berharap
bahwa masyarakat itu harus cerdas. Begitu loh, dimanapun. Apalagi ini kita berbicara bukan hanya di Klaten, tapi juga berbicara nasional. Karena kita itu pilkada serentak. Apalagi di Jawa Tengah sekarang barengan pilihan bupati juga pilihan gubernur. Gitu loh. Lah kita berharap, yuk kita lihat dong visi misinya calon-calon itu seperti apa. Ya minimal nanti membawa kemanfaatan di 5 tahun ke depan. Ya, menarik Begitu, Mas. sekali. Jadi karena menurut dari Pak DPRD Kabupaten Klaten ini yang sudah terpilih juga, terus kemudian melalui proses politik juga dengan ada pertarungan yang bukan visi misi tetapi lebih ke personal, internal, keluarga dan lain-lain. Bagaimana cara menanggapi? Mungkin dari Pak Eko dulu, Pak. Iya, saya kira kita punya tanggung jawab bersama dengan apa yang disebut sebuah edukasi. Edukasi terhadap pemilih ini menjadi tanggung jawab yang melekat bagi kita semua. Kalau misal analoginya begini, ketika masyarakat ini masih berpikir hal-hal yang instan, kita sebagai politisi kemudian harus introspeksi. Apakah kemudian edukasi yang kita lakukan selama ini ada yang salah? Kira-kira begitu. Ketika nanti kemudian introspeksi ini sampai pada satu titik, oh ya, ini harus ada kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif untuk kemudian mempribumisasikan bahwa kepentingan politik ini tidak bisa dilewati hanya untuk hal-hal yang instan. Misalkan kalau di Klaten sederhana, kita itu selalu tarik ulur antara Klaten ini sebagai lumbung pangan Jawa Tengah, mesti kita bicaranya tentang pertanian. Bagaimana modernisasi alat pertanian, bagaimana manajemen pertanian, dan sebagainya, bagaimana kemudahan pupuk dan tapi di satu sisi kita juga ditarik pada satu terjangan era industrialisasi di mana harus ada lahan-lahan sawah yang harus dikorbankan. Ini kan kemudian titik temu ini yang harus dijawab oleh ketiga konsentrasi. Betul. Kan begitu Mas. Karena ini menjadi topik yang kemudian kita harus kupas betul. Nah, kalau kembali kepada edukasi, saya kira bagaimana kemudian kita, kalau edukasi kita itu berhasil, tidak usah kita suruh. Toh mereka juga akan simpati kok kepada siapapun konsentrasi, siapapun politisi yang ini. Nah kadang-kadang memang jebakan-jebakan terhadap hal-hal instan ini yang kemudian menjadi PR bagi kita. Kalau kita bicara kondisi saat ini masih ada, tetapi bukan kemudian kita generalisasi bahwa semuanya begitu juga tidak. Nah hal ini yang kemudian jadi PR. Ya kami di minimal 50 anggota dewan di DPRD Kabupaten Klaten untuk melakukan edukasi tentang itu. Menarik sekali karena waktu juga sudah menjelang berakhir, jadi mau ada yang ditambahkan dulu sebelum closing statement, Pak? Ada yang ditambahkan? Atau langsung closing statement aja? Siap. Jadi ada yang mau perwakilan closing statement dari Ini antara visi misi karo pemilih pintar. Monggo. Visi misi atau pemilih pintar? Pemilih pintar. Jadi Cerdas. langsung saja ke Pak Eko berarti. Monggo, Pak. Mas Gigit kita. Oh, Mas Ya, Gigit. yang pasti sekarang kan ada kebenaran yang lain. Ya, bahasanya kan sekarang ada kebenaran baru. Bahwa kebenaran baru itu adalah berbicara kebenaran berkaitan dengan asumsi dan opini. Ketika asumsi dan opini ini dibenarkan oleh mayoritas masyarakat, ini nanti akan menjadi kebenaran yang sejati. Nah, saya berharap bahwa tadi masyarakat harus cerdas, bahwa kebenaran itu sekarang sangat semu sekali. Ya harus bisa menilai mana ini yang kebenaran sejati, mana yang ini sebenarnya kebenaran yang semu. Jangan hanya misalnya taruhlah berbicara politik itu pasti titik lihatnya adalah survei. Iya kan? Wah ini survei dianggap si A paling unggul. Padahal tidak tahu bahwa di survei itu pasti banyak pertanyaan. Termasuk salah satunya ya ini edukasi juga bahwa sebenarnya masyarakat itu tidak hanya sekedar uang semata, bahwa pergeseran pemilih terhadap money politik itu tidak lebih dari 45%. Jadi ya masyarakat pasti sudah punya pilihan. Taruhlah jenengan duiti bahasane. Kita kan Korea, kita politisi kan. Jadi taruhlah banyak orang yang mengerjakan 100%. Paling pol ya berhasil tidak lebih dari 45% atau 50%. Selebihnya menguap aja gitu. Jadi saya sampaikan bahwa ada kebenaran baru di mana
kebenaran itu adalah mendasarkan pada asumsi dan opini. Ya, kebenaran baru ya. Asumsi dan opini itu sangat membahayakan, berarti ya tergantung penggiringnya bagaimana caranya kita mengedukasi. Ya, kita harus cerdas sebagai pemilih. Sekali lagi saya sampaikan pada masyarakat Kabupaten Klaten untuk kita cerdas memilih di Pilkada 27 November 2024. Kita harus melihat visi misi rekam jejak calon pemilih Kabupaten Klaten ke depan. Ya, terima kasih Bapak DPRD Kabupaten Klaten yang sudah terpilih sudah sampai tahun 2029 ya, Pak? Yes, 2029. Luar biasa, berarti dari Komisi 1 kemarin di periode kemarin terpilih lagi ya. Amin. Amin. Dan karena sudah dipilih di belakang kamera Pak, jadi kita harus tutup dulu. Tapi ini sangat menarik sekali perbincangan dengan Korea ini. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Terima kasih, Alvin. Saya Alvin Maulana, Alvin Kriwil biasanya. Saya kalau dipanggil Alvin Kriwil Pak. Begitu, Pak. Soalnya rambutnya saya kriwil Pak. Nah. Terima kasih. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan, mohon untuk dikembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Korea. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng. Hanya di radio kesayangan Anda, 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda, 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Mimpin rondo di Jamaica. Oke, pendengar dan pemirsa RSPD Klaten 91,6 FM, kita akan mengadakan bincang-bincang santai dengan DPRD Kabupaten Klaten. Di sini sudah hadir dengan bersama kita. Oh iya Pak, ini kita berada di luar biar suasana berbeda ya Pak. Kita berada di pinggir jalan. Oke. Kita ada di pinggir jalan Star di sekitaran PMI Kabupaten Klaten. Jadi kita berubah sedikit suasana ya. Karena biar ya refresh gitu ya Pak. Keren Mas. Ya. Di sini kita kehadiran ada Bapak Gigi dari Pak Gigi dari fraksi PDI Perjuangan. Terus kemudian juga Pak Eko Prasetyo dari juga PDI Perjuangan juga. Dan semuanya kayaknya PDI Perjuangan. Dan ada dari Pak Farudin Ali Ahmad dari fraksi PDI Perjuangan.
Mas saya ketok tau Mas. Kelihatan Korea, Pak. Kelihatan Korea. Terima kasih. Oke, lanjut aja, kita akan membahas tema yang sangat menarik untuk pendengar dan pemirsa RSPD Klaten 91.6 FM, yaitu OSS RBA atau OSS berbasis resiko. Nah, di sini kan sebenarnya itu adalah wadah ataupun kemudahan-kemudahan yang untuk pengusaha ya Pak, untuk pengusaha untuk melegalkan suatu usahanya, terus kemudian untuk melebarkan sayapnya juga untuk ke ranah-ranah yang lain. Di sini dari Pak Gigit dulu, nggih, OSS RBA itu tujuannya untuk siapa saja, Pak? Oke. Jadi OSS ini adalah layanan perizinan berusaha berbasis elektronik. Iya. Iya kan. Bahasa kerennya perizinan berusaha berbasis risiko. Dan ini saya pikir bukan suatu hal yang baru, Mas. Ini sudah diterbitkan lama oleh pemerintah pusat. Jadi ini berlaku secara nasional. Nah, diperuntukkan untuk siapa? Ya bagi pelaku usaha. Sekali lagi diberlakukan untuk pelaku usaha. Jadi taruhlah dahulu orang berusaha, taruhlah hanya sekedar untuk mencari perizinan misalnya. Perizinan perdagangan saja harus masuk keluar pintu. Bahasanya kalau dulu banyak pintu. Ya kan? Waktu itu terus kita proses dalam satu pintu, ya kan. Nah, sekarang karena segala sesuatu berbasis elektronik, ya udah sekarang 9-nya hanya cukup satu saja. Lewat OSS RBA. Ini sudah modifikasi, Mas. Karena kalau dulu itu hanya OSS saja, tapi sekarang sudah OSS RBA berbasis risiko. Jadi semua mendasarkan kegiatan itu pasti ada kandungan risikonya. Nah, jadi ada risiko rendah, ada risiko menengah, dan risiko tinggi. Kalau risiko rendah itu hanya cukup kita punya email, iya kan? Terus kita punya NIK, setiap warga negara punya NIK, masuk di laman OSS, udah ditunggu, nggak usah perlu sampai 5 menit, kita bisa sudah langsung cetak sendiri. Jadi ini semua kemudahan untuk pelaku usaha dalam rangka untuk mendapatkan legalitas perizinan berusaha. Oh ya, menarik sekali. Dan karena ini adalah untuk pelaku usaha juga, jadi untuk pelaku usaha silakan untuk mendaftarkan di OSS karena keringanan dan kecepatan ya berarti ya, aksesnya betul. itu juga mudah menjadi kecepatan. Jadi untuk langsung aja untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Pak Eko sendiri, Pak, dasar hukum dari OSS itu bagaimana, Pak? Apakah di situ juga karena kemudahan juga pasti akan ada rentetannya, mungkin akan ada banyak serangan cyber atau apa, bagaimana untuk landasan hukumnya bagaimana? Kalau kita bicara online single submission, ini tentu saja kita harus menarik pada salah satu undang-undang yang pada saat mau disahkan itu jadi kontroversi, namanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Nah, kenapa menjadi kontroversi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memangkas alur birokrasi yang berbelit-belit sampaikan Pak Dikit tadi hanya untuk mendapatkan proses perizinan saja. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada sekitar puluhan undang-undang yang harus menyesuaikan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu dasar hukum yang pertama. Kemudian kalau undang-undang itu peraturan pelaksananya dengan peraturan pemerintah ya, pemerintah itu juga ada PP nomor 5 tahun 2021. Nah, di Kabupaten Klaten karena undang-undangnya sudah ada, PP-nya sudah ada, tentu saja kita juga menindaklanjuti dengan peraturan daerah. Tahun 2023, saya lupa nomornya, mungkin Mas Dikit ingat. Perda kita tahun 2023 itu tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Nah, ini tadi yang jenengan sampaikan, ini benar-benar kemudahan-kemudahan investasi, kemudahan-kemudahan pelaku usaha ini benar-benar didorong di situ. Jadi kalau tadi disampaikan, tinggal klik begitu. Misalkan, wah, aku nggak bisa nih lewat aplikasi, silakan ke DPMP TSP. Di situ ada namanya MPP, mau pelayanan publik, yang harus melayani siapapun yang rawuh di situ, termasuk pelaku usaha sebagai bahan pertimbangan Mas Sabian. Di Kabupaten Klaten ini ada 55.000 pelaku UMKM. 55.000 55.000 pelaku UMKM. Fantastis. Yang sudah mengurus NIB melalui OSS ini. Kan kalau UMKM itu pasti
pasti berbasis risiko rendah Ya, ya. risiko rendah. Gampangnya begini, risiko rendah itu ketika unit usahanya tidak menimbulkan dampak lingkungan, itu risikonya rendah, kira-kira begitu. Tetapi kalau punya pabrik berdampak ada limbah, ini berarti nanti dites ini ada zat kimianya enggak, berarti tinggi, berarti menengah, itu ada sendiri klasifikasinya. Tetapi saya lebih menitik beratkan pada pelaku UMKM karena kita hari ini informasi yang kita dapat dari BPNP sudah hampir 20.000 pelaku UMKM sudah menerima NIB, nomor induk berusaha yang didapat dari OSS. Syaratnya tadi hanya email dan NIK, selesai. Wah, ini dipungut biaya atau tidak? Tidak ada biaya Sama sekali. 100% gratis. Bisa langsung dicetak saat itu juga. Bisa langsung dicetak. Dan kemarin, saya nggak tahu ya hari ini, kemarin ketika kita masih aktif di Komisi 1, itu juga ada pendampingan sekaligus untuk penyertaan sertifikasi halal. Awal Mas. Wow, juga sudah. Diurus ke NIB, Gratis. bisa didampingi ngurus sertifikasi halal. Berarti sudah sinergitas antar lembaga Kalau dan dulu antar kan sertifikasi halal itu dari MUI, kalau Iya. sekarang kan enggak, sekarang di Depak kan. Nah itu di MPP sudah ada counternya Depak. Oh, depan. Iya. Berarti sebenarnya untuk pelaku usaha tinggal ke MPP semuanya selesai. Betul. Iya. Selesai. Termasuk untuk apa itu kalau makanan juga ada dinkes dari dinkes itu Iya, ya. harus, dan itu juga. bagian yang tidak Iya. terpisah. Berarti kan udah termasuk sinergitas yang sangat Iya. optimal ya. Makanya dinamakan oleh Mas Gita itu sebagai kemudahan. Sebagai kemudahan. Kemudian, nah untuk Pak Farudin sendiri, mungkin bisa menambahkan bagaimana biar bisa menggenjot tadi yang disampaikan Pak Eko itu 55.000. Itu bisa menggenjot semuanya untuk bisa terdata di OSS bagaimana caranya? Oke, terima kasih Mas. Kemarin kita juga karena ada apa nggih, program dari Dewan itu Arsum ya, kita juga menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan di masyarakat, mensosialisasikan. Kemudian di desa atau kecamatan yang kita kunjungi, monggo dengan sistem kemudahan untuk perizinan ini bisa dimanfaatkan karena memang ini sangat membantu Mas. Tadi disampaikan gratis, terus ada kepastian orang sandadak wirawiri kesana kemari, ini ada kepastian sehingga mempermudah masyarakat di dalam perizinan. Satu hal, untuk orang berusaha itu kan legalitasnya laku toh Mas, dibutuhkan. Iya, dan penting. Suatu saat yang diharapkan itu usaha yang ditekuni, dijalani itu akan berkembang maju. Suatu hari ini kan dibutuhkan tentang legalitas itu sendiri. Jadi nanti ini apa-apa dalam perjalanan waktu kan tidak terjadilah gitu lah. Harapannya begitu. Monggo untuk masyarakat ini sebenarnya sudah banyak yang ketahui, tapi untuk menggenjot dari pelaku usaha yang tadi sudah disampaikan hampir 25.000 artinya kita tidak intinya mensosialisasikan untuk masyarakat biar memanfaatkan program ini Mas. Ya, oke, menarik sekali diskusinya. Sebelum closing statement mungkin ada pertanyaan yang mengisi dari kami, Pak. Terus kemudian kalau warga umum gitu, Ya. kalau efeknya apa ketika kita itu terdaftar di OSS? Mungkin akan ditanyakan seperti itu. Ya. Kok ternyata aku kan bayar pajak, kok. Aku nanti ternyata aku digolek-golekin aset dan lain-lain. Nah sebenarnya untuk dampak positif terdaftar itu seperti apa? Nah, mungkin bisa dijawab. Yang pasti begini, jadi jangan ada sebuah ketakutan bahwa ketika punya legalitas NIB itu nanti terus ada konsekuensi yang lain. Misalnya tadi yang disampaikan berkaitan dengan pajak. Pasti ada pemerintah pusat ini kan sekarang ada sebuah regulasi bahwa orang kena pajak itu misalnya taruh pajak penghasilan itu kan ada batas minimal. Iya, Ya kualifikasi. kan, bagi mereka yang berusaha dengan omset tidak lebih dari 1 juta per hari, taruhlah dikalikan 30 berarti itu masih relatif penghasilan yang tidak kena pajak. Gitu loh. Jadi saya pikir bahwa dengan OSS ini mari kita manfaatkan sedemikian rupa bahwa kita minimal punya legalitas berusaha. Jangan takut untuk hal-hal yang lain. Ketika kita berusaha, sekali lagi kita berusaha, itu ketika sudah pada sesuatu yang benar, gitu, dan kita melaporkan sesuatu yang benar, saya pikir tidak ada bahasa takut
risol, iya kan, sesuk kok kena pajak, gitu kan. Yang pasti itu pajak oleh negara kan satu PPh, kedua adalah PPN, iya kan. PPN itu ketika seseorang mengolah sesuatu menjadi ada sebuah nilai lebih, taruhlah bahasanya, oke lah, misalnya kita membuat produk, ada sebuah nilai lebih, tapi masih PPN kurang dari sekian persen tidak kena pajak kan begitu. Biarpun yang ngapunten memang era ini kan sekarang kita kan ada kenaikan PPN kan sekarang sudah 11% ini sekarang. PPN kita itu sekarang 11%. Gitu. Jadi saya pikir itu Mas, jadi tidak usah perlu risau lah takut kalau kena pajak. Karena untuk kualifikasi pajak sendiri ada undang-undangnya sendiri lagi. Dan satu keuntungan Mas, ngapunten ya Pak. Itu kan dari perizinan yang sudah dilalui atau dari para usahawan, pelaku usaha ini sudah memberi perizinan, nanti kan ada pelatihan misalnya dari dinas itu ada pelatihan, otomatis nanti yang mereka yang menerima menjadi peserta pelatihan berarti kan ya kudu terdaftar di situ juga ya. Oh iya. Oh berarti untuk yang pasti punya keuntungannya ketika ada sebuah legalitas berusaha. Selama ini kan negara persoalan database orang berusaha ini kan yang sampai detik ini tidak bisa terselesaikan. Nah tadi disampaikan kita sudah punya angka berapa? UMKM 55.000, yang punya OSS, NIP baru diangkat 20-an ribu. Nah minimal bahwa di Pemda itu ketika punya kebijakan berkaitan dengan teman-teman UMKM, itu ya basisnya adalah basis database ini. database. Iya dong. Jadi memang tadi disampaikan menjadi bank data istilahnya. Ya, bank datanya. Di PPNSP. Untuk kemudian ketika ada pendampingan, ada pelatihan ini, kalau kemarin kan kita nyomot, asal nyomot toko sing belum. Sekarang nggak bisa. Bank datanya ini yang ngurus NIB, harus dari ribet dong. Ngurus NIB. Benar. Jadi lebih ke bagaimana kalau kita itu ada pendampingan, terus kemudian mungkin ada beberapa program modal misalnya. Ya, program dari pemerintah pusat atau daerah untuk salah satunya mencari yang ini kan intinya kan untuk kredit usaha rakyat itu sekarang harus mensyaratkan punya Salah satu syaratnya NIB. Iya betul. Luar biasa. Berarti ya termasuk juga karena saya mau bikin pelatihan untuk pemasaran, nggak mungkin orang yang tidak terdaftar, pasti kan gitu kan. Ya, gitu. Oke, menarik sekali. Jadi mungkin langsung closing statement dari Pak Eko, monggo closing statement. Iya, terima kasih. Saya kira dengan pemberdayaan UMKM ini, dengan kemudahan UMKM ini akan berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. Penjelasannya begini, ketika satu UMKM mampu merekrut 3 tenaga kerja atau 5 tenaga kerja, dengan kalikan dari 55 UMKM ini, saya kira ini akan signifikan penurunan angka kemiskinan kita. Karena apa? Karena terciptanya lapangan pekerjaan baru dan ini bisa terekrut. Tidak usah pabrik yang besar-besar, dimulai dari UMKM yang jumlahnya sudah mencapai 50.000 ini akan berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Ya, kalau 55.000 kali 3 karyawan tadi kan berapa? Berapa ratus ribu itu? Iya, berapa nggak muat. Oke, menarik sekali. Terima kasih Pak Gigit, Pak Eko, dan Pak Arifin sudah menyempatkan waktunya untuk kita semua di sini. Dan terima kasih juga untuk Pinggir Jalan Star sudah memberikan wadah dan tempat di sini. Saya Apin Grimil pamit undur diri dulu. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng. Hanya di radio kesayangan Anda, 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.
Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM, Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM, Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM, Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pimpin rondo di Jamaica. Pendengar dan pemirsa RSPD Klaten 91,6 FM, kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan DPRD Kabupaten Klaten, tentunya dengan tema yang sangat menarik dan dekat dengan beliau-beliau ini yang hadir di sini. Di sini malam ini, atau bisa dibilang bahwa kita cari suasana baru ya, cari suasana baru di luar, tidak di studio RSPD. Biasanya kita ada di Kopi Kampung, yang nanti kita akan share tempatnya di mana. Oke, kita bersama dengan Pak Marteni dari DPRD Kabupaten Klaten, terus kemudian juga Pak Eko, Mas Alfi, juga ada Bu Siwi dari DPRD Kabupaten Klaten. Nah, ini kita akan membahas tema yang dekat dengan beliau-beliau ini. Yang pasti kita akan membahas tentang produk-produk, terus kemudian produk-produk perda khususnya ya Pak, terus kemudian mau dikemanakan, terus kemudian bagaimana cara untuk mendokumentasikannya. Yaitu kita akan dengan tema jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Nah, sebelum ke situ Bapak, sebelum ke JDIH, sebagai fungsi legislatif di DPR di Kabupaten Klaten, untuk merumuskan perda itu mekanismenya dulu seperti apa? Iya, untuk perda ini kan salah satu fungsi legislasi kita. Fungsi legislasi itu fungsi untuk membuat peraturan daerah. Kan kita ada 3 fungsi. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi budget controlling, fungsi pengawasan. Nah, salah satunya adalah fungsi legislasi. Nah, tahapan pembentukan perda itu dimulai dari Bapemperda, Badan Pembuat Peraturan Daerah, BP2D. Nah, itu harus masuk skala prioritas dulu di BP2D. Masuk skala prioritas raperda-raperda yang harus dibahas. Nah, ketika sudah masuk dari skala prioritas ini, dilempar ke paripurna. Nah, pembuatan perda ini kan ada 2 Mas Alvin. Satu, raperda reguler, biasanya itu OPD yang memberikan draft raperda. Tapi ada juga namanya raperda inisiatif ya Mbak Siwi, Mas Martin. Nah, raperda inisiatif itu kita yang buat draft, naskah akademik, kemudian kita sampaikan ke OPD. Jadi dibalik aja. Aja. Nah, tapi kebanyakan memang perda reguler ya. Nah, kalau sudah itu nanti setiap fraksi ini kemudian mengirimkan wakil-wakilnya untuk dibentuk pansus, panitia khusus yang membahas raperda tersebut. Kemudian dibahas, ada public hearing. Nah, ini yang paling penting kan ketika kita bicara public hearing, bagaimana teman-teman stakeholder dari masing-masing kepala desa itu harus rawuh kalau ada undangan. Kenapa harus rawuh? Karena nanti kita itu pengen mendengar sesungguhnya aspirasi masyarakat melalui beliau-beliau ini. Sehingga ketika pertanyaan apakah masyarakat bisa ikut serta dalam pembahasan raperda, bisa.
Di mana forumnya? Di public hearing. Pabrik giring itu Public hearing itu kita pansus mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terkait raperda yang akan kita bahas. Apa ini misalnya kebutuhan-kebutuhan di masyarakat? Sampaikan aja, kita catat. Namanya public hearing kan kita hanya pendengar nih, mencatat semua masukan. Nah, hasil catatan itu yang kemudian jadi bahan kajian, bahan rapat dari pansus itu. Setelah dirapatkan, disepakati, sampaikan lagi ke ruang paripurna, disahkan. Sudah selesai. berarti memang tidak ada hal yang menurut sulapan gitu tiba-tiba Nggak ada. ada perda gitu kan. Jadi Nggak ada raperda ya? itu Nggak ada. selain membuat draft harus ada naskah akademiknya. Nah, itu naskah akademik itu. Iya, yang naskah penting. akademik itu biasanya kita bekerja sama dengan pihak akademisi. Universitas UNS atau UGM itu kita libatkan dalam pembuatan naskah akademik itu. Agar konsep ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di Tata atasnya. caranya Iya, bagaimana iya. mekanismenya tadi ya yang Betul. disebutkan. Jadi untuk dari Bu Siwi sendiri ada yang mau ingin ditambahkan mungkin? Kalau itu kan secara normatif ya Mas. Nggih. Jadi sesuai dengan teknisnya sudah disampaikan Pak Ketua ada beberapa tahapan alur dan menjelaskan pembentukan raperda itu. Nggih. Di Pemerda, setelah itu dilemparkan ke paripurna, baru nanti disepakati yang diprioritaskan mau rapat di mana. Setelah itu baru dibahas dengan panitia. Jadi setelah itu mungkin menjadi produk hukum dari Iya, Tegal sendiri. hukum. Salah satu indikator kinerja kita ada di situ. Nggih, indikatornya. Untuk Mas Martin mungkin mau menambahkan. Sedikit penambahan aja. Jadi proses pembuatan perda itu agak lama. Nggih. Jadi karena sebenarnya sebelum masuk ke BP2D ataupun dalam prolegnas kan gitu, itu harus sudah mempunyai pegangan adalah naskah akademik tentang perda yang akan dimasukkan ke dalam BP2D ataupun mana yang akan diprioritaskan. Itu harus punya naskah akademik dulu. Karena kalau belum itu juga nanti akan menjadikan permasalahan berikutnya. Dan di tengah-tengah periodisasi 1 tahun ya, dari 1 tahun anggaran dari Januari sampai Desember, peraturan daerah yang diprioritaskan kan gitu, itu bisa berubah atau bisa bertambah atau bisa berkurang. Jadi dan itu disepakati oleh BP2D dan bagian hukum. Setelah kesepakatan itu diterima, diberikan atau dimasukkan ke rapat paripurna untuk disetujui, dikurangi atau ditambah. Jadi di tengah tahun anggaran bisa ada revisi. Gitu, bisa berkurang dan bisa Bertambah. Oke, menarik sekali. Kita lanjut ke diskusi selanjutnya karena kita juga ada kode hukum peraturan Bupati nomor 1 tahun 2020, Bapak. Ya. Terkait tentang penyebarluasan informasi produk produk hukum. hukum, ya. Nah, di situ juga mengatur tentang JDIH. Ya. Nah, untuk dari legislatif sendiri bagaimana menanggapinya seperti itu? Untuk teknis atau Ya, bagaimana? saya kira itu satu keharusan ya. Iya. Bukan hanya di legislatif, tetapi di UPD harus, JDIH itu harus jadi satu bagian yang tidak terpisah. Kaitannya keterbukaan informasi publik untuk produk hukum di Kabupaten Klaten. Termasuk juga di pemerintah desa. Kan ada nih peraturan desa. Kepala desa bersama BPD biasanya ada nih. Nah, bisa itu kemudian diupload di JDIH yang bisa diakses ke semuanya. Nah, terkait dengan di DPRD di Sekwan ini juga selalu mengupload produk-produk hukum yang kemudian sudah kita sahkan. Nah, produk dari DPRD itu ada 2. Satu, produk untuk internal. Biasanya internal itu kan tata tertib DPRD, keputusan pimpinan DPRD, kemudian hasil rapat internal komisi-komisi misalkan. Nah, itu yang kemudian bisa diupload di situ apa? Ya, keputusan DPRD biasanya. Boleh diupload di tatipnya itu boleh diupload gitu. Kalau misalkan dari OPD apa sih yang diupload itu? Misalnya salah satu contoh, ada perda tentang investasi. Berarti ini kan kaitannya dengan DPMP TSP dong. Nah, setelah perda ini kan kemudian ada turunan dari perda itu pasti kan Perbuk. Peraturan pelaksanaan dari perda itu Perbuk. Peraturan Bupati. Nah, itu yang kemudian diupload. Agar apa? Agar ketika nanti masyarakat membutuhkan
payung hukum apa yang dia butuhkan, tinggal satu klik sudah muncul itu. Pilihan-pilihan menunya muncul itu. Nah, harapan kita nanti JDIH ini menjadi satu. Seluruh kabupaten Klaten. Iya, satu aja. Tetapi banyak laman-laman yang nanti ini OPD A, OPD apa dinas pendidikan, ini kebudayaan, ini jadi satu aja nih. Harapan kita seperti. Sekarang kan masih sendiri-sendiri walaupun yang dikelola dari bagian hukum itu ya produk-produk Perda, Perbub itu. Tetapi kita menginginkan produk hukum dari desa itu juga masuk di situ. Perdes misalkan. Boleh masuk di situ. Karena di samping ini kan kemarin kita juga ada diskusi tentang SID ya, Sistem Informasi Desa. Ini kan ngeklop. Jadi masuk juga di laman. Oh iya. JDIH itu masuk di laman SID itu. Boleh, itu boleh. Karena itu bagian yang tidak terpisah dari keterbukaan informasi hukum. Mas Martin ini mau menambahkan? Iya, jadi proses sekarang dari JDIH, program JDIH ini kan masih berproses di Dinas Kominfo. Jadi softwarenya masih berproses ke yang lebih baik kan gitu. Jadi nantinya semua OPD sampai ke Pemerintah desa itu diberikan hak akses untuk mengupload apa sih sebagai kontributor lah. Ya, kontributor. Iya. Kontributor daripada hasil hukum dan Produk hukum. Biar bisa diakses oleh semua masyarakat. Ya, dari Bu Siwi sendiri mau menambahkan mungkin? Sedikit ya Mas, jadi mungkin dari JDIH ini kan dilaksanakan ataupun ada program JDIH ini mungkin nanti ke depannya seperti sekarang kan kita terus digitalisasi ya. Mungkin nanti masyarakat itu bisa mengakses apa saja informasi terkait hukum mungkin yang sudah disampaikan kita tadi, ataupun nanti berkaitan dengan SID, Sistem Informasi Desa itu mungkin nanti kita bisa mengakses apa saja yang ada di desa tersebut, informasi mungkin ada suatu potensi apa yang ada di desa tersebut, ataupun budaya atau apa yang dihasilkan dari desa itu. Nanti diharapkan bisa dengan digitalisasi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang akan dibutuhkan. Termasuk juga produk-produk hukum. Terus, iya itu yang paling penting karena kaitannya dengan JDIH kan. Iya, terkait dengan dokumentasi informasi hukum. Oke, menarik sekali karena waktu sudah di penghujung waktu, Bapak dan Ibu ngapunten, jadi closing statement dulu, monggo perwakilan. Nggih, monggo closing statement. Iya, mau. Iya, JDIH ini kan satu aplikasi yang memudahkan siapapun untuk mencari informasi terkait dengan produk-produk hukum. Artinya dengan partisipasi semua elemen pemerintah daerah sampai dengan pemerintah desa, bahkan BPD pun boleh berkontribusi terkait dengan keputusan BPD, kan ada itu keputusan BPD, boleh. Nah, ketika semua nanti sudah berkontribusi pada laman JDIH, saya kira ini akan menjadi salah satu pelayanan publik di mana orang tidak perlu lagi ke dinas terkait untuk mencari produk hukum, perda ini di mana sih, tetapi tinggal klik saja sudah dapat. Harapan kita bersama JDIH ini bisa menjadi jendela bagi siapapun yang menginginkan produk-produk hukum yang bisa dihasilkan di Kabupaten Klaten. Kira itu Mas Taufik. Menarik sekali diskusi kita dengan DPRD Kabupaten Klaten, dan terima kasih Pak Eko, terima kasih Mas Pak Taufik, Marteni, terus Mbak Bu Siwi, terima kasih sudah hadir dan sudah meluangkan waktu untuk kita diskusi tentang JDIH. Menarik sekali, dan jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan seperti biasa, jika ada kelebihan mohon untuk dikembalikan. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara.
bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi. Langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pimpin rondo di Jamaica. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.